Kok ngomong dong Bapak namanya siapa, terus gimana? Nama saya Purwanto, umur saya 63 tahun. Saya adalah orang tua atau ayah dari Emi Reza Pahlawan. Angkatan berapa? 2020. Angkatan 2020 di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah. Jadi saya sekarang mau diwawancara oleh anak saya berkenaan dengan tugas yang diwajibkan oleh perkuliahan dia, dan saya sekarang siap untuk diwawancara. Silakan Adik Reza. Oke, pertama ya. Jadi ini wawancaranya tentang lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi Bapak bisa sampai sekarang ini sebagai satu makhluk pelaku ekonomi bisnis. Terus pertanyaan pertama, dari mulai kecil sampai sekarang sudah berapa kali mendiami suatu lingkungan fisik dan sosial? Maksudnya mendiami itu kayak tinggal yang lumayan lama gitu. Udah berapa kali pindah-pindah? Betul. Lahir saya di Jakarta, tapi masa kecil saya tinggal di Solo, di Surakarta, dari mulai saya umur 4 tahun sampai dengan umur 20 tahun. Jadi kalau masa sekolah saya dari mulai TK sampai dengan lulus SMA itu ada di Solo. Kemudian waktu masa kuliah saya pindah lagi ke orang tua saya yang tetap ada di Jakarta waktu itu. Waktu di Solo saya tinggal dengan nenek dan kakek saya. Waktu itu setelah saya lulus SMA atau SLTA umur 20 tahun waktu itu, saya tinggal lagi di Jakarta untuk kuliah di Universitas Trisakti di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Demikian. Jadi saya cuma ada 2 masa yang panjang, yaitu ada di Solo selama kurang lebih 17 tahun. Kemudian sisanya sampai sekarang ini saya tinggal di Jakarta. Jadi mulai dari saya lulus kuliah, saya tetap masih di Jakarta, kemudian saya mencari pekerjaan juga masih tetap di Jakarta sampai sekarang ini. Demikian. Oke. Terus lanjut. Eh, itu di Solo sama Surakarta sama di Jakarta cuman benar-benar di satu rumah doang. Iya, betul. Jadi satu alamat saja, jadi begini. Jadi waktu di Solo saya tinggal di satu alamat saja dari mulai saya tinggal pertama kali sampai saya meninggalkan kota Solo. Tapi di Jakarta saya tinggal di rumah orang tua saya selama masa kuliah itu 2 kali alamat. Maksudnya satu kali waktu pas saya masih kuliah, kemudian saya lulus sekolah masih tinggal di rumah orang tua saya tapi di alamat yang lain. Kemudian waktu saya menikah, saya pindah di rumah saya sendiri. Jadi ada 3 alamat di Jakarta yang saya tinggali waktu itu. Sampai sekarang ini adalah alamat yang terakhir mungkin. Demikian. Oke, lanjut. Ntar dulu belum itu kan aku wawancara berkali-kali. Ini pertama sampai 7 kali maksudnya. Terus lanjut. Beneran loh, Dek. Nggak apa-apa. Bisa diedit sih, bisa diedit. Alamat waktu di Solo atau Surakarta alamatnya. Alamatnya di Kampung Mangkubumen, Mangkubumen Wetan, Mangkubumen Timur. Gang 6 nomor 31. Apa nomor 31? Nomor 31, Gang 6 nomor 31. Mangkubumen Timur. Mangkubumen Timur, Nah, Gang aku 6 jangan videonya lagi kok. nomor 31. Terus gambarin dong Pak keadaan rumahnya terus sekitarnya gimana ya? Saya kumuh atau gimana? Jadi meskipun dibilang itu adalah gang, cuman dia lebar juga karena bisa masuk mobil 2 arah gitu. Jadi di sana memang kalau jalan yang kecil begitu itu dibilang adalah gang, padahal bukan gang yang seperti kita layaknya lihat di Jakarta, tidak bisa masuk mobil gitu. Jadi lingkungannya dulu lingkungan sederhana, lingkungan kampung lah. Dulunya masih
belum padat, masih banyak kebun, rumah orang-orang juga masih lebar-lebar halamannya dan sebagainya. Tapi dengan seiringnya waktu, biasalah terjadi pindahan orang lama, dijual sebagian, kemudian dijual lebih seluruhnya karena datang orang baru yang membuat rumah menjadi yang dulu satu menjadi dua dan sebagainya. Akhirnya perkampungannya menjadi cukup padat gitu. Dan sekarang ini lebih padat lagi karena di situ dibangun, dekat situ adalah mall yang cukup terkenal di Solo, yaitu Mall Paragon. Mall Paragon itu adalah mall yang dulunya menempati halaman atau tanah Rumah Sakit Pusat Solo, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Solo. Demikianlah kira-kira keadaan kampung yang saya tempati, alamat yang saya tempati waktu saya di Solo. Ada banyak sekali juga pengalaman yang berkenaan dengan lokasi itu, tapi saya itu terlalu detail untuk diwawancara sekarang ini. Iya. Oke, lanjut. Nanti aku tuh ditanyain kok pengalamannya, tapi nanti. Yang hadir di lingkungan itu siapa aja? Ya, saya waktu itu tinggal di Solo di rumah kakek dan nenek saya. Hanya waktu pertama kali saya tinggal di sana, ada paman-paman saya, adik bapak dan saudara sepupu, adik saudara sepupu dari bapak saya tinggal di sana ada 4 orang. Cuman seiring dengan waktu mereka lulus satu persatu dan akhirnya saya tinggal sendiri di sana. Cuman dari kakek, nenek dan pembantu yang sebenarnya bukan pembantu karena dia terlalu lama tinggal di dan mengabdi. Kakek nenek saya jadi kayak keluarga. Seperti keluarga sendiri. Saya manggil Simbo. Dia yang masak, dia yang suka ngeladenin saya sehari-hari untuk makanan, menyediakan, mempersiapkan pakaian dan sebagainya sampai saya lulus SMA di tahun 1976. Demikian. Oke, itu pasti kerekam kan, Pak? Hah? Masih. Mau nonton lagi ini. Masih kerekam baik suara dan videonya. Silakan. Oke. Terus interaksinya paling banyak sama siapa? Interaksi paling banyak Iya, maksudnya kayak di rumah atau di lingkungan atau di kota yang saya tinggali? Boleh semuanya. Boleh semuanya. Yang paling ini aja, yang paling sering ngomong. Paling sering ngomong kalau saya di rumah adalah dengan kakek dan nenek sama-sama. Simbo hanya urusan sehari-hari saja kalau ngomong. Kemudian di lingkungan itu juga banyak teman-teman saya, teman-teman kampung. Mungkin nggak satu sekolah tapi satu permainan. Saya punya beberapa teman akrab di situ, ada 2 atau 3. Kemudian waktu saya lulus SD, kemudian masuk ke SMP, lingkungan tempat bermain saya lebih luas lagi. Dan sekarang lingkungan pergaulan saya bukan di kampung lagi, atau di Mangkubumen Timur itu, cuman menjadi seluruh kota. Karena waktu saya SMP, saya punya teman alamatnya mungkin berpencar jauh-jauh gitu. Jadi saya sekarang karena sudah belajar naik sepeda dan saya diberikan sepeda, saya bermainnya di seluruh kota tempat saya tinggal, yaitu teman-teman SMP. Teman-teman SD makin saya tinggalkan. Karena lingkungan saya mulai berbeda dengan dia. Mereka kadang-kadang teman di kampung saya SMP saja sudah SD saja sudah pada mau bekerja menjadi buruh dan sebagainya. Jadi saya tinggalkan lingkungan, mulai sedikit demi sedikit saya tinggalkan lingkungan pergaulan di kampung. Demikian. Waktu SMA juga begitu, hampir sama dengan di SMP. Saya mulai dengan teman-teman akrab, dan kemudian saya mulai bergaul lebih akrab lagi, mulai tertarik kepada lawan jenis, saya mulai punya pacar, saya